Baik, selamat pagi. Bisa didengar ya suara saya ya? Bisa, Bu. Baik, kita mulai ya kuliah hari ini. Mungkin terkait sama materi, sama apa penilaian sudah diinfokan sama Bu Natalia ya? Sudah minggu lalu, Bu. Baik, jadi pada hari ini kita bicara tentang plastic food packaging. Dalam hal ini kita akan melihat tentang struktur dari penyusun plastic food packaging, kemudian kita juga bicara tentang karakteristik, terutama mekanik, serta bagaimana pengujian untuk plastic food packaging. Jadi kalau kita bicara tentang plastic food packaging, menurut kalian kenapa sih pengemas saat ini itu banyak menggunakan plastik dibandingkan dengan material-material yang lainnya? Kalau menurut kalian kenapa? Bisa kedap udara, Bu. Bisa kedap udara. Oke. Yang lain? Ada yang lain? Tahan lama dalam arti apanya? Bahan makanannya atau plastik atau pengemasnya? Dua-duanya. Oke, tahan lama. Kemudian yang lain? Ada yang lain? Nah, itu Bu, mungkin kalau dibandingkan sama kertas, plastik ini lebih tahan kedap udara dan juga lebih gampang untuk dibentuk sesuai keinginan. Jadi dalam bentuk prosesnya ya, proses pembentukan packagingnya. Mungkin yang perlu Anda ingat sekarang apa sebenarnya? Mungkin dibandingkan dengan logam, dibandingkan dengan yang lain, maka harga dari plastik ini itu mungkin jauh lebih murah gitu ya. Jauh lebih murah dibandingkan misalnya logam gitu ya. Jadi kalau Anda bayangkan ya snack sekarang itu kalau dikemas dengan pengemas yang harganya mahal, padahal harganya mungkin isinya juga mungkin kalau Anda bayangkan pabrik-pabrik yang memproduksi snack itu kan banyak gitu ya, menghasilkan snack yang sama gitu. Kemudian kalau dia kosnya tertinggi itu di dalam proses produksi itu, jangan sampai pengemas itu sebagai kos yang tertinggi di dalamnya gitu. Kalau Anda bayangkan kalau
snack itu dikemas dengan cost pengemas yang mempunyai harga yang tinggi, maka harganya itu menjadi tidak bersaing gitu. Jadi salah satu alasan kenapa kita menggunakan plastik itu adalah mungkin dibandingkan yang lain, cost-nya dari plastik sendiri itu lebih rendah gitu. Selain mungkin itu tadi dikatakan bahwa dia lebih tahan gitu ya, bisa divakumkan juga gitu. Sehingga pengemas itu atau bahan makanannya juga bisa awet. Kemudian ini adalah beberapa hal yang terkait dengan plastik. Apa sih keunggulan material plastik dibandingkan yang lain? Yang pasti ringan dibandingkan logam dan keramik, karena memang densitas dari plastik di sini itu sangat rendah ya, sangat rendah dibandingkan logam sama keramik. Meskipun mungkin secara mekanik itu bisa apa? Mungkin jauh ya, jauh dibandingkan logam sama keramik, tetapi dari segi praktisnya, jadi kalau dibawa-bawa maka plastik ini akan memberikan kemudahan bagi konsumennya gitu. Kemudian itu tadi terkait sama yang disampaikan Amelia, mudah diproses. Jadi ketika plastik itu dijadikan packing, itu bisa dibentuk dalam beberapa bentuk gitu ya. Banyak bentuk yang bisa dihasilkan dari satu biji plastik misalnya. Misalnya PP saja. Jadi PP saja itu mungkin bisa dibentuk dalam bentuk botol, untuk PP ini bisa dibentuk sebagai kontainer dan lain sebagainya. Jadi kemudahan untuk dibentuk menjadi produk packaging itu akan lebih mudah dibandingkan kalau Anda bayangkan logam atau keramik ya, apalagi keramik gitu ya. Keramik paling bentuknya ya seperti itu aja gitu. Atau logam ya Anda pasti melihat mungkin kaleng ya, bentuk kaleng makanan itu mungkin kalau nggak silinder mungkin agak oval gitu atau mungkin agak kotak gitu. Jadi tidak terlalu banyak dari segi estetik yang bisa dihasilkan dari logam dan keramik. Jadi ini adalah salah satu keunggulan kenapa plastik itu banyak dipakai sebagai pengemas. Kemudian properti yang dirancang ini sesuai dengan permintaan. Jadi misalnya saja plastik itu digunakan untuk waktu yang cukup lama gitu ya. Mungkin pengemasnya ini cukup lama atau mungkin dia dibuat rigid atau dibuat fleksibel, itu sangat mudah dilakukan karena apa? Karena banyak zat aditif yang bisa ditambahkan di sana. Ini berbeda dengan ketika kita menggunakan logam gitu ya. Ketika kita menggunakan logam, maka misalnya kita agak logam yang fleksibel sama logam yang rigid itu mungkin tidak dihasilkan dari jenis yang sama. Jadi materialnya akan berbeda. Tetapi kalau plastik, maka kita bisa menghasilkan bentuk yang fleksibel atau rigid itu mungkin dengan penambahan zat aditif sehingga sifatnya dari plastik ini bisa berubah gitu. Jadi di sini propertisnya atau sifatnya itu bisa didesain dengan menambahkan aditif gitu ya pada saat memproses pengemasnya.
atau mungkin dari teknik-teknik ininya, teknik-teknik processingnya gitu. Jadi misalnya pengemas pinginnya bentuk apa, kalau Anda lihat mungkin di kaleng ya, di kue biskuit ya, biskuit yang kaleng, kemudian ada bagian plastiknya ya gitu ya, untuk wadah biskuitnya. Jadi itu bisa dibentuk dengan menggunakan teknik thermoforming gitu ya, misalnya thermoforming gitu. Atau mungkin plastik pengemas yang dalam bentuk film gitu ya. Yang bentuk film beda lagi gitu. Jadi bentuk-bentuk ini bisa dirancang dengan teknik processing yang berbeda-beda. Kemudian konduktivitas terhadap panasnya kecil. Jadi bisa menahan pengaruh suhu luar misalnya. Karena dalam hal ini dia berfungsi sebagai isolator gitu. Jadi suhu luar panas sama dingin itu tidak memberikan pengaruh pada isi dari bahan pangan yang dikemas. Gitu. Jadi ini salah satu keunggulan kenapa plastik banyak dipakai. Gitu. Kemudian yang pasti tahan terhadap bahan kimia. Jadi tidak korosi. Jadi mungkin bahan-bahan yang dikemas itu lebih bersifat asam gitu ya, karena proses fermentasi dan lain sebagainya. Maka penggunaan plastik ini merupakan salah satu solusinya gitu, karena dia tidak kompatibel ya, atau tahan terhadap bahan kimia. Kemudian yang pasti mudah didaur ulang, karena kalau umpama termoplastik maka kita bisa merecycle-nya dan mudah dibentuk. Jadi ini adalah salah satu beberapa keunggulan dari material plastik. Kemudian kalau kita bicara tentang plastik, maka saat ini masih banyak yang petroleum base. Jadi material atau sumber bahan bakunya masih crude oil ya, masih crude oil atau mungkin coal atau natural gas. Oleh karena itu, maka harganya ini bisa murah gitu ya untuk plastik itu. Kenapa bahan baku plastik itu sangat murah? Karena ini berasal dari crude oil, coal atau natural gas, dibandingkan kalau misalnya digunakan logam gitu ya, atau mungkin bahan baku plastik tapi yang bio base gitu ya, yang bio base, maka harganya masih jauh lebih mahal dibandingkan bahan baku plastik yang petroleum base. Jadi dari proses crude oil ini maka dia diolah menjadi monomer. Jadi banyak fraksi yang bisa dihasilkan dari crude oil ini. Salah satunya adalah fraksi untuk membentuk monomer gitu ya. Kemudian dari monomer ini, jadi mono, karena disebut mono, maka monomer ini disintesa menjadi polimer. Jadi plastik ini merupakan salah satu bentuk dari polimer. Jadi yang asalnya satu mer itu digabung-gabungkan sehingga menjadi polimer. Jadi mer ini unit ya, unitnya satu unit yang digabung-gabungkan sehingga membentuk rantai yang panjang. Maka terbentuknya sintetik polimer. Kemudian polimernya ini bisa dijalankan dengan beberapa metode, yaitu metode polimerisasi, yaitu polikondensasi sama poliadisi. Mungkin ada yang tahu apa bedanya polikondensasi sama poliadisi? Ada yang masih ingat atau pernah membaca? Leonardus Edward? Ya, halo Bu. Ya, pernah dengar nggak polikondensasi, poliadisi gitu?
lupa deh. Tapi pernah dengar. Iya, rasanya pernah. Di mana, Leo? Pernah dengar di kuliah kah? Atau dibaca, pernah baca atau apa? Kayaknya pas kelewat di jurnal gitu sih, Bu. Tapi untuk apa definisinya kurang kurang begitu ingat. Oke. Mungkin yang lain? Eh, siapa? Amel, Amelia? Kayaknya itu cuman bedanya di polimerisasinya tuh ada 2 macam gitu, kalau nggak salah ingat. Tapi kalau untuk detailnya saya agak lupa. Detailnya. Oke. Kamu tahu di mana, Amel? Pernah baca atau pernah ini? Kemarin waktu KP ada baca-baca jurnal, Bu. Tapi emang di mana, Amel? Di PT Dover, Bu. Tapi Apa online, itu? Produk apa? emulsi. Apa? Emulsi, Bu. Oke. Jadi bedanya polikondensasi sama poliadisi gitu ya. Jadi kalau polikondensasi, maka jumlah monomer atau monomernya, jenisnya itu berbeda, dan monomernya itu harus punya gugus fungsinya. Jadi misalnya polikondensasi antara asam karboksilat sama alkohol gitu ya. Jadi ada 2 gugus fungsi yang berbeda dari monomernya. Jadi misalnya satu monomer ya, Anda bayangkan ujung-ujungnya itu gugus fungsinya. Untuk monomer ini harus memiliki setidaknya 2 gugus fungsi. Jadi misalnya di asik ya, di esik gitu ya, di esik berarti dua asam ya, 2 asam. Misalnya di karboksilat ya, ada karboksilat COOH di ujung keduanya. Kemudian satunya lagi mungkin diol, bentuk diol. Jadi karena diol maka OH-nya yang ada di dalam monomernya itu juga 2 gitu. Kemudian salah satu dari monomer yang COOH itu akan bereaksi dengan OH dari monomer yang lain. Kemudian ujungnya lagi, OH-nya yang lagi bertemu lagi dengan asam gitu ya, asam dari monomer yang lain. Kemudian nyambung terus, sehingga akan terbentuk rantai yang panjang. Itu yang polikondensasi. Kemudian bedanya dengan poliadisi. Kalau poliadisi, maka monomernya itu harus Harus memiliki ikatan rangkap. Jadi dia tidak perlu ada gugus fungsinya di sana karena reaksinya itu bukan berdasarkan reaksi molekuler yang melibatkan gugus fungsi, tetapi adalah pembukaan ikatan rangkapnya. Jadi Anda bayangkan misalnya stiren gitu ya. Stiren ini merupakan salah satu contoh yang poliadisi. Jadi stiren itu punya ini ya, double bond-nya. Salah satu double bond-nya itu akan terbuka, kemudian akan mengikat monomer atau stiren yang lain. Kemudian yang satu lagi membuka ya. Membukanya kenapa? Membukanya karena ada inisiator. Memang ditambahkan di sana inisiator yang berfungsi untuk membuka tadi, membuka ikatan rangkapnya gitu. Sehingga ini akan berkembang sehingga terbentuk rantai yang panjang. Jadi mungkin bisa dibedakan ya antara polikondensasi sama poliadisi. Jadi kalau yang polikondensasi itu dibutuhkan gugus fungsi, ada gugus fungsi yang harus dimiliki oleh monomernya, sedangkan kalau poliadisi maka harus ada ikatan rangkap yang dimiliki oleh monomernya.
Jadi tanpa itu maka tidak akan terjadi polimerisasi. Gitu. Kemudian kalau kita lihat ya aplikasi dari produk plastik, maka bisa dilihat dari gambar di sini, maka itu ya hampir 39%. Jadi yang terbanyak itu dipakai sebagai packaging. Jadi plastik ini banyak dipakai packaging. Sedangkan yang lain ya misalnya elektronik, electricity, otomotif itu ada porsinya sendiri-sendiri tapi lebih rendah daripada packaging di sini. Jadi kalau Anda lihat di sini plastik ini kalau dari penggunaannya maka bisa mencerminkan juga sifatnya. Jadi dari packaging ya, packaging mungkin Anda sudah bisa bayangkan ya, plastik-plastik yang digunakan packaging harusnya memiliki sifat seperti apa. Kemudian sampai pada sport gitu ya, sport atau motif. Jadi kalau misalnya otomotif ya bentuk fiber, maka Anda bisa bayangkan bahwa karakteristik mekanik di sana menjadi sangat ditonjolkan sehingga di sini akan ada perbedaan mungkin material ataupun mungkin zat aditif yang harus ditambahkan di dalam packaging. Jadi range aplikasi dari plastik itu sangat luas. Jadi sangat luas karena kita bisa membentuk plastik itu dari material mungkin yang fleksibel sampai yang rigid atau sangat kuat gitu ya. Jadi ini adalah range aplikasi dari produk plastik. Kemudian yang disebut plastik secara definisi itu adalah senyawa dengan berat molekul tidak kurang dari 10.000 gram per mol atau terdiri dari 1.000 atom. Jadi akan berbeda dengan definisi dari senyawa yang pada umumnya ya. Jadi plastik ini karena rantainya panjang, maka yang disebut makromolekul, maka dia disebut makromolekul dengan BM-nya itu tidak kurang dari 10.000. Jadi Anda bayangkan mungkin kalau dibandingkan dengan BM-nya air gitu ya, BM-nya 2 dan lain sebagainya jauh sekali gitu. Jadi berat molekulnya ini cukup tinggi, makanya maka struktur dari plastik itu cukup kuat gitu ya. Kemudian kalau menurut UPAC, jadi kalau menurut UPAC, polimer itu merupakan makromolekul yang terbentuk dari pengulangan unit-unit organik. Jadi tadi yang saya katakan tadi adalah monomer. Jadi monomer itu berarti monomernya itu asalnya satu gitu ya. Karena polimerisasi maka dia tergabung-gabung. Makanya itu di sana akan terbentuk unit pengulangannya. Jadi pengulangan unit tadi, di mana sifat senyawa tidak berubah dengan penambahan atau pengurangan 1 atau 2 gugus pengulang. Jadi karena tadi rantainya itu bisa sampai 1.000 ya, unitnya itu bisa sampai 1.000, maka hilang 1-2 unit aja nggak akan berefek pada sifat secara keseluruhan. Jadi itu definisi dari UPAC. Sedangkan kalau ASTM D833, maka dia definisikan merupakan material yang mudah terdeformasi dan tersusun dari senyawa organik makromolekul. Kenapa ada istilah mudah terdeformasi? Karena apa? Karena ya itu tadi, karena dia mudah dibentuk gitu ya. Dia mudah dibentuk oleh suatu proses tertentu. Jadi misalnya kalau umpama kita ada plastik, kemudian kita panaskan, mungkin akan dia agak melunak gitu ya. Kemudian mungkin kalau kita tarik maka dia bisa memanjang gitu ya, karena kita berikan panas sedikit gitu ya.
karena mungkin akan tercapai nilai TG-nya ya. Nilai TG itu titik transisi gelas, itu merupakan titik perubahan antara kondisi padat kemudian membentuk kondisi yang lebih cair gitu ya. Jadi ketika kita panaskan, misalnya kita punya plastik, kemudian kita panaskan, kemudian agak meleot gitu ya, agak meleot gitu, karena pemanasan itu, maka dia sudah mencapai TG-nya. Jadi ada mulai berubah di sana. Jadi perubahan itu akan menyebabkan perubahan dari sifat secara fisiknya. Kemudian ketika kita menggunakan plastik yang fleksibel, itu yang mempengaruhi adalah panjang pendeknya rantai molekul. Jadi apa namanya, plastik ya, plastik itu bisa kita kontrol sifatnya dari proses polimerisasinya. Jadi misalnya kalau untuk aplikasi atau mungkin yang lebih fleksibel ya, maka kita ingin mengontrol sifatnya itu dengan membatasi berat molekul yang dihasilkan dari produk akhir polimernya. Jadi misalnya ketika kita polimerisasi adisi gitu ya, atau polimerisasi kondensasi gitu ya, kita kan akan mereaksikan ujung gugus fungsinya dengan ujung gugus fungsinya. Bagaimana cara kita untuk mengontrol biar dia tidak bertambah panjang? Jadi mungkin kita bisa mengontrol dengan membatasi salah satu gugus fungsi. Jadi Anda bayangkan gugus fungsi 1 adalah gugus fungsi A, kemudian satunya B. Dia terjadi polimerisasi kalau A bertemu B. Kalau sekarang kita batasi B-nya itu sedikit gitu ya. B-nya sedikit, maka A itu tidak akan, atau A itu akan berhenti memperpanjang diri kalau B-nya sudah habis gitu. Jadi misalnya A ketemu A-nya itu misalnya 10, kemudian B-nya itu ternyata kita tambah 3 gitu, cuma 3 gitu. Maka ujung 1 bertemu B itu masih panjang karena A-nya masih ada. Kemudian ujung satunya lagi bisa bertemu B. Berarti B-nya sudah kita pakai 2 gitu ya. Kemudian dia memperpanjang dengan ada bahan A lagi, kemudian kita tambahkan B lagi. Berarti B-nya kan sudah habis. Meskipun A-nya banyak gitu. Tetapi karena B-nya ini tidak ada, maka ya sudah, bahwa BM yang atau rantai yang dihasilkan itu akan terbatas, ya sudah sampai segitu aja gitu. Jadi kita bisa mengontrol panjang pendeknya rantai molekul itu pada saat kita melakukan polimerisasi gitu. Jadi misalnya kalau diinginkan bahannya ini BM-nya rendah gitu, karena aplikasinya membutuhkan BM yang rendah, maka kita akan memproses plastiknya atau monomernya dengan cara-cara tertentu sehingga berat molekulnya juga akan terbatas. Kemudian fleksibilitas dari plastik itu juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya layer-layer dari molekul. Jadi ketika kita bayangkan saja misalnya struktur mungkin Anda kenal itu struktur selulosa ya. Struktur selulosa itu kan panjang gitu. Kemudian di sana ada gugus OH gitu.
Kemudian karena di dalam rantainya, setiap rantai itu ada OH, maka ada kemungkinan terjadi ikatan hidrogen antar molekulnya, antar molekul selulosa gitu. Itu yang kita sebut sebagai ikatan antar molekul atau layer-layer dari molekulnya. Jadi ikatan hidrogen yang terjadi karena gugus tadi memiliki masing-masing memiliki OH-OH gitu ya. OH-OH kemudian dia akan saling berinteraksi dengan ikatan hidrogen. Semakin banyak interaksi atau ikatan hidrogen yang ada, maka dia akan semakin kuat. Sehingga di sini kuat lemahnya, makanya ini dikatakan bahwa kuat lemahnya layer ini akan mempengaruhi fleksibilitas dari plastik. Kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi struktur dari polimer? Jadi struktur molekular ini seperti yang saya katakan tadi, di selulosa, di rantai selulosa itu banyak OH gitu ya. Kemudian rantai-rantai yang lain juga sama kan. Kemudian ada interaksi di sana. Sehingga kalau semakin banyak interaksi OH antar molekulnya, maka dia akan membentuk struktur yang firm, jadi sangat kuat gitu ya. Sehingga mungkin saja dia tidak mudah larut di dalam pelarut tertentu gitu karena ikatan hidrogen yang terlalu kuat gitu. Tapi di satu sisi itu menyebabkan bahwa kekuatan mekaniknya tinggi gitu. Sehingga plastik ini akan bisa bervariasi tadi aplikasinya karena strukturnya yang berbeda-beda gitu. Kemudian berat molekul ini sudah saya sampaikan tadi ya. Kalau berat molekulnya tinggi, biasanya efeknya apa? Efeknya itu pada kekuatannya. Jadi berat molekul yang tinggi biasanya kekuatannya itu juga akan meningkat seiring dengan berat molekulnya. Kemudian densitas di sini akan mempengaruhi aplikasinya. Jadi aplikasi densitas dari plastik yang rendah pasti memberikan efek ringan ya, pengaruhnya kepada ringan atau beratnya dari plastik yang digunakan. Jadi mungkin etilen, katakanlah polietilen. Polietilen itu bisa bervariasi densitasnya gitu ya. Jadi ada polietilen yang low density, LDPE ya, low density polyethylene. Ada yang HDPE, high density polyethylene. Di sana dibedakan. Jadi prosesnya itu menyebabkan struktur dari PE-nya berbeda-beda. Di situ main tekanan ya, tekanannya agak berbeda sehingga menghasilkan PE polyethylene yang berbeda-beda densitasnya. Satunya itu densitasnya rendah, low density, satunya high density. Kenapa terbentuk low density? Kalau low density itu biasanya karena apa? Karena strukturnya itu cenderung amorf, jadi tidak beraturan. Jadi tidak beraturan sehingga densitasnya itu menjadi rendah. Sedangkan kalau yang high density, maka karena strukturnya itu cenderung linier, jadi strukturnya itu rantainya panjang-panjang, kemudian lurus gitu ya. Sehingga kalau di pack gitu ya, seperti pack itu, maka dia akan pengaturannya itu sangat packing gitu ya, sangat rempet-rempet atau sangat dempet-dempet gitu ya. Karena pengaturannya yang pack tadi menyebabkan dia densitasnya itu sangat tinggi. Jadi kita katakan tadi kalau low density itu cenderung
merupakan struktur yang amorf. Jadi strukturnya random, tidak beraturan gitu ya. Kalau sesuatu yang tidak beraturan, kalau kita susun, itu kan pasti masih ada rongga di sebelah sini, rongga di sana gitu ya, yang menyebabkan struktur secara overall-nya itu menjadi tidak rapat. Itu yang menyebabkan densitasnya rendah. Sedangkan kalau misalnya Anda punya mainan atau Lego gitu ya, Lego dengan ukuran yang sama, atau mungkin mainan lidi gitu, lidi yang lurus-lurus gitu ya, lidi yang lurus-lurus. Kalau kita jadikan satu, maka tidak terlalu banyak ruang kosong yang terjadi, sehingga di sana kita akan mendapatkan high density-nya. Jadi densitasnya itu menjadi tinggi karena itu tadi, karena strukturnya lurus-lurus tadi gitu. Jadi mungkin dari sini bisa dibedakan ya, kenapa sih plastik itu, atau mungkin satu jenis plastik seperti polietilen itu bisa terbentuk low density, bisa terbentuk high density, ada lagi mungkin LL ya, LLDPE gitu. Jadi yang lebih rendah lagi gitu. Jadi itu yang menyebabkan sifat dari polimernya berbeda. Kemudian berikutnya kristalinitas. Jadi kristalinitas ini merupakan salah satu pengaruh dari strukturnya tadi gitu. Jadi misalnya kalau yang pack tadi, yang strukturnya itu lurus, jadi yang strukturnya lurus itu cenderung akan mempunyai kristalinitas yang tinggi. Jadi kristalinitas yang tinggi itu biasanya struktur molekulnya lurus. Sedangkan kalau yang amorf, jadi yang bentuknya tidak beraturan, maka kristalinitasnya pasti rendah karena bentuknya dia tidak beraturan. Tetapi untuk plastik itu tidak bisa ya, atau jarang kita temuin 100% kristalin gitu ya, kristalin atau 100% amorf. Biasanya itu adalah gabungan dari kondisi kristalin sama amorf. Jadi makanya itu banyak plastik yang lebih bersifat semi kristalin. Jadi ada bagian kristalin, ada bagian yang kristal di mana strukturnya itu adalah adalah lurus, ada bagian yang tidak beraturan. Jadi mungkin kalau Anda lihat ya nanti di buku, di textbook atau di internet, mungkin mana sih yang disebut struktur yang kristalin, struktur yang amorf, mungkin di belakang ada. Kemudian mana yang gabungan. Oke. Kemudian berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur polimer dan sifatnya adalah transisi fisis dari polimer. Tadi saya sudah sedikit menyinggung tentang TG ya, TG, transition glass. Jadi gelas transisi, titik transisi gelas. Jadi titik transisi gelas ini adalah titik di mana dia mulai berubah dari fase padatnya dia menjadi fase cairnya dia. Jadi di sana sudah mulai lembek. Jadi ketika misalnya Anda punya plastik, kemudian Anda panaskan di atas lilin gitu, lama-lama plastik itu akan mulai melunak. Jadi itu adalah titik TG-nya dia, perubahannya dia gitu. Jadi ini yang kita sebut sebagai transisi fisis dari polimernya. Kemudian struktur kimia. Struktur kimia pasti berhubungan sama gugus fungsi yang dia miliki, kemudian ikatan rangkap, ikatan jenuhnya itu akan mempengaruhi dari sifat
polimer atau sifat plastik. Kemudian aditif dari plastik. Jadi aditif dari plastik ini sangat mempengaruhi struktur atau sifatnya. Jadi misalnya saja kita tambahin aditif untuk membuat fleksibel gitu. Untuk membuat fleksibel, maka ya pasti plastik yang dihasilkan setelah ditambahin aditif ini akan mempunyai sifat yang berbeda dengan plastik induknya. Jadi perubahannya ini bisa menyebabkan mungkin tijinya turun gitu ya, tijinya turun atau mungkin yang lain. Jadi ini yang membedakan pemakaian aditif dalam plastik. Atau mungkin sifat ini ya, sifat elektronik statiknya itu juga berbeda. Jadi mungkin Anda ini ya, seringkali lihat plastik itu bisa mengangkat ini ya bulu yang ada di ini di tubuh Anda gitu ya, bulu di kulit gitu ya. Jadi di rambut dan lain sebagainya karena sifat dari plastik itu. Jadi karena dia memiliki elektrostatik. Kemudian struktur molekul. Jadi ini kita bagi ya dari kalau kita lihat di sini kita bagi menjadi dua, yaitu homopolimer sama heteropolimer. Jadi kalau homopolimer ya jenisnya itu monomer atau unit ulangnya itu sejenis. Jadi kalau unit ulangnya ini sejenis maka maka kita sebut sebagai homopolimer. Jadi misalnya polietilen, monomernya kan hanya etilen ya. Kemudian dia terpolimerisasi secara adisi. Jadi dia punya ikatan rangkap, kemudian ikatan rangkapnya itu membuka, kemudian dia memperpanjang diri. Jadi unit ulangnya cuma satu tadi, etilen tadi gitu. Sehingga di sini kita katakan sebagai homopolimer. Jadi unit ulangnya sama. Kemudian ada lagi heteropolimer. Jadi heteropolimer ini memiliki 2 atau lebih unit berulang yang terdistribusi secara teratur atau secara acak dalam rantai polimernya. Jadi unit ulangnya itu yang berbeda gitu. Jadi misalnya stiren akrolinitril gitu ya. Jadi monomernya itu ada stiren, kemudian ada akrolinitril gitu. Kemudian dia bergabung sehingga di sana ada unit ulang stiren, stirennya itu berulang dan akrolonitrilnya juga berulang. Jadi itu kita sebut sebagai copolimer. Jadi istilahnya kalau kita bilang copolimer berarti pasti unit ulangnya itu lebih dari 1. Atau kita sebut sebagai heteropolimer. Kemudian pengaturannya bagaimana? Pengaturannya bisa misalnya stiren gabungnya pengennya gabung itu sama stiren, kemudian baru gabung dengan akrilonitril, kemudian akrolonitril stiren lagi gitu. Bisa seperti itu atau mungkin selang-seling malah stiren akrolonitril. Jadi ini tergantung istilahnya itu reaktivitas ya, reaktivitas dari monomer-monomernya. Apakah dia suka dirinya sendiri atau dia suka yang lain gitu. Jadi kalau umpama dia suka dirinya sendiri, cenderung akan membentuk seperti contoh yang pertama tadi, ngeblok. Jadi masing-masing itu ngeblok, stiren ngeblok sendiri, kemudian akrilonitril ngeblok sendiri, kemudian dia gabung gitu ya. Di satu titik dia gabung gitu. Jadi itu yang membedakan nanti ada yang random, ada yang terdistribusi, ada yang blok dan lain sebagainya. Jadi ini kalau yang atas ini kita sebut sebagai struktur yang linier. Jadi saya katakan tadi kalau kristalin itu disusun oleh struktur yang linier.
Jadi kalau strukturnya ini, maka dia akan mudah diatur gitu ya, mudah diatur yang rapat gitu. Sehingga tadi dikatakan bahwa densitasnya dia termasuk tinggi karena dia akan tidak membentuk ruang kosong karena strukturnya yang lurus saja gitu. Kemudian ada yang kita sebut yang bawahnya di sini itu yang branching. Jadi ada backbone-nya, yang disebut backbone ini yang lurus panjang, kemudian ada percabangannya. Maka di sini kita sebut branching. Kemudian ini yang short ya, branching-nya ini short. Sedangkan yang bawah ini long chain. Jadi cabangnya dia panjang. Di sini panjang. Kalau yang backbone-nya kita sebut backbone itu yang paling ini sebagai tulang punggungnya. Tulang punggungnya kemudian ada percabangannya. Kemudian kalau yang di sini bentuknya seperti sisir ya, maka kita sebut sebagai kompolimer. Ini star polimer. Jadi ada ikatan di tengah-tengahnya dari rantai-rantainya. Sedangkan yang di sini polimer network. Jadi seperti karet gitu, cenderung ke polimer network di sini. Makanya itu dia punya apa istilahnya itu apa ya? Tidak mudah pecah gitu ya, tidak mudah pecah. Jadi tahan terhadap hantaman. Jadi tahan terhadap hantaman, tidak mudah pecah. Itu sifat-sifat karet gitu. Karena apa? Karena tadi strukturnya ini terikat satu sama lain sehingga membentuk struktur yang network. Jadi strukturnya cukup kuat di sini. Ini tadi saya sudah singgung sedikit, ada copolimer, ada reguler copolimer, memiliki dua jenis unit berulang yang tersusun berselang-seling. Jadi kalau bersusun berselang-seling, berarti monomer A, misalnya monomer A itu memiliki reaktivitas yang sama dengan monomer B. Jadi A itu pengennya ketemu B gitu. Kalau sudah B, ketemu A, ketemu B, dan lain sebagainya. Makanya ini reaktivitasnya hampir sama antara A sama B. Sehingga tersusun secara berselang-seling. Kemudian kalau random di sini, jadi memiliki dua jenis unit berulang yang tersusun secara acak. Jadi kalau yang di sini, A itu bisa bertemu B, bisa senang sama A, bisa senang sama B gitu ya. Itu yang disebut random copolimer. Kalau yang block copolimer berarti monomernya tadi itu lebih suka dengan teman-temannya yang sejenis itu. Jadi yang A itu senang kumpulnya sama yang A. Yang B senangnya kumpulnya sama yang B. Jadi, pada suatu saat mereka bertemu kadang-kadang, gitu. Tapi sudah terblok sendiri-sendiri. Sampai di sini mungkin ada yang tanyakan dulu tentang struktur. Belum ada, Bu. Baik, mungkin kalau belum ada, kita lanjutkan terkait sama plastik ya, klasifikasinya terhadap sifatnya dia. Jadi ada dua hal, itu termoplastik sama termoset. Jadi kalau plastik yang termoplastik itu ketika plastik tadi dipanaskan, dilelehkan, atau dipanaskan, kemudian kan berubah fasenya, akan melunak, kemudian akan mencair. Kemudian kalau panasnya tadi itu dihilangkan, maka dia akan kembali ke semula, jadi memadat lagi. Sedangkan kalau termoset di sana
Kalau misalnya kita panaskan, maka perubahannya itu bersifat permanen, sudah tidak bisa kembali ke bentuk aslinya, bentuk awalnya. Jadi kalau termoplastik tadi, kita bisa menghasilkan sesuatu yang sama dengan yang awalnya tadi. Tapi kalau termosetting, maka di sini kita sudah tidak memperoleh senyawa yang sama lagi gitu. Jadi kalau yang termoplastik ini cenderung merupakan polimer linier. Jadi polimer ini dapat diperpanjang ke arah satu dimensi saja. Jadi Anda sudah tadi gambarnya untuk linier ya panjang aja gitu. Jadi perpanjangannya itu ya ke kanan atau ke kiri gitu. Jadi plastik ini akan melunak dengan kenaikan suhu sampai akhirnya meleleh ya. Jadi di sini ada pelelehan karena rantai molekulnya dapat bergerak bebas satu sama lain. Jadi ini terkait sama strukturnya tadi. Jadi kalau lurus, jadi rantai lurus itu biasanya kan searah ya, lurusnya pengaturannya itu kan searah. Sehingga kalau umpama dia dipanaskan berarti kan dia punya energi untuk bergerak ya, untuk bergerak. Karena dia lurus, maka dia akan bisa bergeser gitu ya, bergeser satu sama lain gitu dengan leluasa. Jadi di sini maka menyebabkan sifatnya ini menjadi fleksibel. Jadi ketika dicetak ini akan lebih mudah. Biasanya untuk rantai yang lurus ini backbone-nya ini adalah rantai C sama C jenuh. Jadi C ini berhubungan sama C yang memanjang gitu ya. Maka kita sebut sebagai rantai yang lurus. Kemudian jenis ini itu mudah dicetak, jadi di molding cetakan. Jadi misalnya kita lelehkan biji polimer itu kita lelehkan, kemudian kita masukkan ke molding. Molding itu cetakan. Jadi kita pengen bentuknya apapun itu bisa kalau untuk plastik ya. Jadi dicetak kemudian bentuk kotak atau dibentuk silinder, ada ornamennya dan lain sebagainya, ini akan mudah dilakukan. Atau di ekstrusi. Jadi di-extruded karena tidak ada crosslink. Jadi ini lebih mudah ya. Kalau di ekstruksi itu alatnya biasanya kita sebut sebagai extruder. Jadi extruder itu ada cone-nya. Jadi awalnya itu seperti memanjang gitu, di dalamnya itu ada skrunya ya. Ada skrunya, di sepanjang skru itu di bagian luarnya itu ada pemanasnya. Jadi pertama itu dari ujung, jadi dari pengumpannya itu dimasukkan biji polimer, kemudian karena ada skrunya dan ada pemanasnya, maka biji polimer tadi akan mengalir ya, akan mengalir kemudian berputar karena di sana ada pemanasan, maka dia akan berubah dari padat menjadi lelehan. Jadi untuk digeser ke bentuk ke ujung ya, ke bagian ujungnya, di bagian ujungnya itu kemudian bisa dimasukkan ke cetakan atau mungkin dari ujungnya itu kemudian dimasukkan ke slit ya, slit itu celah gitu sesuai bentuknya, apakah itu nanti dibuat film ataupun mungkin ditarik seperti benang dan lain sebagainya. Jadi tergantung apa yang diharapkan dari bentuk yang diinginkan untuk aplikasinya. Jadi di sini tidak ada crosslink. Kemudian sifat mekaniknya sangat sensitif terhadap suhu. Jadi karena itu tadi, karena strukturnya dia yang lurus tadi yang menyebabkan dia mudah bergerak bebas ketika ada suhu ya. Sehingga di sini kita katakan bahwa dia sensitif terhadap suhu. Kemudian yang kedua itu adalah kategori polimer crosslink, jadi thermosetting ya, thermoset. Jadi tidak dapat dibentuk ulang, jadi tidak ada istilah itu remolded gitu ya, remolded. Jadi
plastik yang recycle pasti bukan bentuk plastik termoset. Jadi yang bisa di recycle itu adalah plastik termoplastik, bukan termosetting gitu. Kenaikan suhu ini bisa merusakkan atau sampai merusakkan ikatan crosslink-nya, akan merusakkan sifat dari plastik. Jadi Anda bayangkan yang tadi ya, misalnya polimer network gitu ya, polimer network yang bentuk ini, yang bentuk paling bawah di kanan itu. Jadi kalau ada kenaikan suhu sampai suatu saat dia terdekomposisi. Jadi ikatannya itu menjadi terputus-putus. Jadi ketika ikatannya putus maka sifatnya sudah tidak seperti semula. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya ini yang termosetting sama termoplastik gitu ya. Jadi karena ikatan yang di sini itu sudah hilang, maka sifatnya setelah panas, misalnya panasnya itu dihilangkan dari sistemnya lagi, maka sudah tidak sama lagi ininya sifatnya, karena strukturnya berbeda karena pemanasan. Jadi ketika itu tadi kalau dipanaskan merusak ininya tadi ikatannya, kemudian biasanya itu tidak dalam TJ, tidak ada TG-nya tidak ada, tetapi langsung menjadi char dan gas. Jadi sudah menjadi hitam gitu ya, ikan pekat, kemudian banyak gas yang terbentuk karena karbonnya gitu ya. Ini kalau struktur primer dari polimer ini cenderung lurus-lurus ya. Kalau yang di sini ada lurus gini. Kemudian yang di sini yang bercabang, bisa cabang pendek atau cabang panjang. Kemudian yang bentuk jaringan. Ini yang kita sebut crosslink. Jadi di sini ada ikatan yang menghubungkan satu sama lain. Jadi sifatnya antara tiga ini akan berbeda-beda. Sehingga Anda ketika nanti ditanya bagaimana hubungan antara struktur dengan sifat dari polimer, maka Anda bisa jelaskan. Apa sih yang terjadi kalau strukturnya seperti ini? Apa yang terjadi kalau strukturnya terikat sebagai crosslink dan lain sebagainya. Kemudian itu yang terkait sama struktur. Sekarang tadi kan dikatakan bahwa sifat dari bahan polimer ini sangat tergantung kepada berat molekulnya. Jadi berat molekul di sini adalah jumlah rata-rata unit berulang dalam satu rantai polimer. Jadi kita sebut derajat polimerisasi. Jadi derajat polimerisasi itu adalah banyaknya unit yang terbentuk dalam suatu rantai polimer. Jadi misalnya satu rantai itu disusun oleh 100 gitu ya, 100 unit berulang, maka kita sebut derajat polimerisasinya itu 100 gitu. Jadi kalau yang di sini kalau DP-nya 10 sampai 20, maka polimer yang terbentuk di sini ya ini unit ulangnya itu antara 10 sampai 20. Kalau yang di sini 10 sampai 20 itu kita sebut sebagai light oil atau bentuk parafin untuk polietilen. Sedangkan kalau DP-nya, derajat polimerisasinya antara 20 sampai 1000, itu sifatnya itu seperti wax ya, seperti lilin atau seperti grease. Jadi seperti grease ini, jadi seperti minyak tapi padat ya. Kalau yang di sini kan light oil, jadi benar-benar minyak tapi yang ini ya nggak terlalu pekat gitu ya, nggak terlalu viskos. Sedangkan yang di sini ada padatan, ada cairannya, kemudian bentuknya grease gitu ya, greasy. Kemudian kalau DP-nya lebih besar dari 1000, maka kita biasanya bentuknya adalah bentuk solid, jadi polimer padat.
Jadi untuk keperluan di industri biasanya kita tidak menggunakan istilah berat molekul. Jadi bukan berat molekul rata-rata, tetapi yang digunakan biasanya itu adalah ini ya istilahnya itu dispersity index atau distribusi berat molekulnya. Jadi kenapa ada distribusi berat molekul? Jadi kalau di polimer itu kan misalnya saja tadi polimerisasi kondensasi gitu ya. Rantainya itu rantai yang terbentuk ketika polimerisasi terjadi itu tidak hanya satu rantai, tetapi bisa banyak rantai. Jadi memperpanjangnya itu karena di sini misalnya Anda bayangkan ada 10A, ada 10 monomer A sama ada 10 monomer B, maka yang terbentuk itu tidak hanya satu polimer dengan 20 monomer tadi gitu. Bukan satu polimer dengan 20 monomer tadi, tetapi bisa 5, bisa 3, bisa 10 rantai gitu yang terbentuk karena masing-masing monomer tadi memiliki reaktivitas yang sama gitu ya. Jadi misalnya kalau terbentuk misalnya dari 20 monomer tadi terbentuk 5, misalnya 5 rantai polimer panjang gitu. Mungkin saja satu rantai itu berisi cuman DP-nya 2, yang lain mungkin DP-nya 4, yang lain lagi DP-nya mungkin 3 gitu. Makanya di sini ada istilahnya adalah distribusi berat molekul karena tidak sama berat molekul yang dihasilkan. Jadi tidak sama semuanya itu misalnya 3 semua, DP-nya 3 semua, tidak sama gitu. Tetapi ada kemungkinan ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 gitu. Makanya kita bicara tentang distribusi berat molekul. Jadi kalau ideal distribusi dispersity index-nya itu mungkin 1 ya, 1 di mana dia benar-benar memiliki derajat polimer yang sama semua. Jadi semuanya 3, misalnya 3, maka dispersity index-nya kita bilang 1 gitu. Tetapi ini jarang terjadi kecuali untuk kasus-kasus yang memang kita mengontrol bahwa berat molekulnya itu diusahakan seragam. Jadi distribusinya sempit sekali. Jadi kalau Anda punya ini ya grafik distribusi normal gitu, distribusi normal peak-nya itu sangat sempit sekali kalau benar-benar ideal gitu ya. Tetapi kalau pada umumnya maka dispersity berat molekul ini biasanya membentuk distribusi normal gitu. Jadi kita ada istilah MN. Jadi MN sama MW. Jadi kalau MN ini adalah berat molekul rata-rata berdasarkan jumlah. Jadi kalau mungkin di UO ya, UO1 mungkin Anda pernah ini ya, Anda pernah pelajari kalau yang MN di sini itu yang berdasarkan jumlahnya berapa gitu dari berat molekulnya tadi. Sedangkan kalau MW ini berdasarkan beratnya, jadi berdasarkan fraksi berat dari variasi panjang rantainya. Jadi beratnya berapa yang menyusun rantainya tadi, sehingga berat molekulnya itu kita bisa nyatakan sebagai MN atau kita bisa nyatakan sebagai MW. Kemudian untuk komersial, jadi produk polimer komersial atau plastik komersial itu DI-nya itu antara 2 sampai 8. Jadi ini tadi lebih detail ya. Tadi kan kita sudah klasifikasikan bentuk light ya, light oil, kemudian greasy atau wax, kemudian yang padat. Sedangkan yang ini lebih detail ya. Jadi misalnya untuk DP 1 sampai 4. 1,4 ini kan bentuknya masih gas ya pada kondisi
suhu ruangan, kondisi fisiknya gas. Jenis penggunaannya ini gas botol untuk memasak dan memanaskan. Jadi untuk gas ya, memang gas. Kemudian kalau 5 sampai 10 bentuknya adalah cairan, jadi bentuknya gasolin ya. Gasolin. Kemudian di atasnya ini kerosin. Jadi ini fraksinasi dari minyak ya, minyak alam. Minyak bumi, ini kerosin. Kemudian di atasnya lagi 13 sampai 17 itu cairan viskositas medium. Ini untuk diesel. Kemudian di atasnya lagi 18 sampai 25 viskositasnya tinggi, bentuknya masih cairan. Ini minyak dan grease. Jadi ini ya pelicin sama minyak. Kemudian di atasnya lagi 26 sampai 50 ini mulai bentuk padat, padatan kristalin. Jadi lilin wax, parafin. Yang ke atas kalau DP-nya, jadi DP-nya di sini semakin besar, berarti berat molekulnya juga semakin besar, maka bentuknya ini bentuk serat. Jadi kalau serat ini sangat kuat ya. Secara mekanik dia paling kuat di sini. Jadi misalnya untuk sarung tangan ya, ini sarung tangan operasi, rompi tahan peluru, ini dalam bentuk serat. Kalau 10.000 sampai 5.000 ini padatan plastik yang cukup kuat, jadi untuk film atau botol. Jadi ini berdasarkan perbedaan DP-nya, aplikasinya juga akan berbeda. Untuk densitas, mungkin saya tadi sudah sedikit jelaskan ya. Ini densitas ini merupakan fungsi dari komposisi kimia, kemudian tergantung massa individu molekul dan bagaimana susunannya. Jadi kalau linier tadi cenderung ke high density karena susunan dari molekulnya tadi rapat gitu. Kalau komposisi kimia, jadi kalau komposisi kimia tadi yang ada percabangannya, misalnya ya, yang ada percabangannya karena branching tadi, sama yang lurus akan memiliki sifat atau densitas yang berbeda. Kemudian polimer hidrokarbon yang tidak memiliki atom yang berat sehingga densitasnya cenderung rendah. Jadi ini yang menyebabkan plastik itu cukup ini ya ringan ya. Ini hidrokarbon polimer biasanya densitasnya di antara 0,86 sampai 1. Kemudian ini PVC, polyvinyl chloride, ini densitasnya 1,4. Kalau ini polyvinylidin chloride, ini densitasnya 1,7. Kemudian untuk kristalinitas, ini tadi ya saya katakan ada yang ekstrim itu kondisi amorf sama kondisi yang kristalin. Jadi kalau kristalin tadi ini yang linier kemudian tersusun rapat, sedangkan yang amorf ini bentuknya ini tidak beraturan. Tetapi jarang ya material itu 100% amorf atau 100% kristalin. Yang ada itu semi kristalin yang bagian tengah. Jadi ada bagian yang lurus, ini bagian yang kristalin. Ini kemudian dari sini ini dihubungkan dengan sesuatu yang amorf. Seperti halnya kalau di selulosa ya atau di jerami misalnya ya, jerami, maka bagian yang lurus ini biasanya dari selulosanya, kemudian perekatnya itu dalam bentuk ligninnya. Jadi ini yang merekatkan antara satu dengan yang lain. Kemudian sifat umum kalau dia bentuknya amorf dan bentuknya semi kristalin. Jadi kalau yang amorf itu cenderung transparan. Jadi plastik yang transparan itu
merupakan plastik dengan struktur yang amorphous. Kalau yang opak itu cenderung ke kristalin atau semi kristalin. Jadi tidak tembus pandang atau opak. Kemudian yang amorphous itu ketahanan kimianya rendah. Jadi tadi kalau kita lihat dari sini, maka kalau ini ya serat ya, kalau serat alami gitu ya, maka yang kita proses atau kita serang itu adalah ligninnya. Jadi kalau serat alami misalnya serat tanaman atau mungkin jerami, kalau kita ingin mengambil selulosanya, maka yang kita serang itu adalah bagian amorphusnya gitu ya. Jadi bagian amorphusnya ini karena dia tidak tahan terhadap bahan kimia. Jadi kita tambahkan NaOH, maka ini akan putus-putus ya, akan terpecah. Kalau terpecah maka ini struktur bagian yang linearnya itu akan terbuka, jadi akan keluar gitu ya. Sedangkan kalau belum belum terputus, maka dia akan terikat kuat. Sedangkan kalau ini rusak, struktur ligniknya rusak, maka yang ini struktur yang linear ini akan bebas. Jadi istilahnya makanya itu kalau di pengolahan serat itu ada delignifikasi ya. Jadi menghilangkan ligninnya lebih dahulu. Jadi istilahnya nih, sehingga kalau dilihat dari strukturnya, maka ketahanan kimia dari amorphous, struktur yang amorphous itu lebih rendah daripada yang struktur kristalin. Kemudian untuk penyusutan volume pada proses pencetakan itu lebih rendah. Sedangkan kalau di semikristalin ini penyusutan volume pada saat pencetakan itu tinggi. Kemudian karena tadi strukturnya, maka ini kekuatannya lebih lemah dibandingkan struktur yang semi kristalin. Jadi karena ada bagian kristalinnya, maka kekuatannya menjadi tinggi. Jadi kalau serat itu derajat kristalinitasnya itu tinggi, makanya kekuatannya akan tinggi. Kemudian umumnya viskositas lelehannya tinggi. Sedangkan kalau ini viskositas lelehannya itu rendah. Karena apa? Karena balik lagi bahwa struktur ini kristalin, semi kristalin atau kristalinnya itu kan strukturnya linier. Jadi kalau misalnya struktur linier tadi itu sudah dipanaskan, maka pergerakannya akan lebih mudah. Maka di sini dikatakan bahwa viskositas lelehannya itu rendah. Sedangkan kalau di sini strukturnya kan kalau kita lihat di sini, ini lebih ruwet ya. Lebih ruwet, sehingga kalau umpama misalnya kita panaskan, mungkin satu rantai ini belibet dengan rantai yang lain gitu ya. Masih ini kayak benang kusut gitu ya. Benang kusut gitu kalau kita mau ambil satu-satu ini agak susah karena ini nggak teratur. Sedangkan kalau yang di sini teratur. Kalau teratur maka dia akan lebih mudah bergerak. Makanya ini viskositasnya ini membedakan antara viskositas lelehnya itu tinggi, sedangkan viskositas lelehnya kalau semikristalin atau kristalin itu cenderung rendah. Kemudian kandungan panasnya rendah, sedangkan yang di sini kandungan panasnya ini tinggi karena ada panas kristalisasinya. Kemudian kalau jenis polimernya menurut struktur sekundernya, golongan yang amorphous ini ABS ya, akrilonitril butadiena stiren. Jadi kalau lihat dari ini namanya, maka dia adalah copolimer.
Kemudian ada akrilik polikarbonat, PC ya, PC polikarbonat, PS ini polistiren, polivinil klorida, dan stirena akrilonitril. Ini juga copolimer. Jadi ini bentuk-bentuk yang amorfus. Kemudian kalau yang semi kristalin, kalau semi kristalin tadi PE ya, PE karena dia cenderung linear tadi, maka dia masuk dalam semi kristalin. Kemudian polipropilena, propilena ini juga cenderung ke linear, maka dia semi kristalin. Kemudian nilon, nilon ini banyak dipakai untuk serat ya. Jadi serat, maka dia sifatnya lebih ke semi kristalin atau kristalin ya. Asetal, kemudian poliester. Jadi poliester ini juga bisa sebagai serat. Jadi kalau nilon tadi makanya bisa aplikasi serat, ini poliester juga sebagai serat. Jadi ada polibutilen tereftalat, ini PBT, atau polietilen tereftalat, jenis poliester. Jadi banyak baju ya, baju-baju dipakai berasal dari poliester atau mungkin dari nilon. Kemudian untuk tipe packaging material itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu shipping container sama retail container. Jadi kalau yang umumnya untuk pengemas pangan bentuk retail ya. Sedangkan kalau yang shipping itu memang untuk untuk distribusi gitu ya, kontainer yang digunakan untuk distribusi. Kemudian jenis materialnya, kalau yang ada di pasaran biasanya bentuk metal. Jadi metal ini untuk aplikasi misalnya daging dan lain sebagainya, atau gelas. Gelas ini biasanya untuk sele dan lain sebagainya. Kemudian plastik ya. Plastik ini banyaknya macam-macam, bisa dari polipropilen atau polietilen, polietilen tereftalat. Ini botol-botol itu ya, aqua dan lain sebagainya, itu pakai PET, PVC atau PVDC. Ini biasanya digunakan untuk bentuk-bentuk yang dibentuk termoforming. Kemudian EVA, vinil alkohol atau vinil asetat di sini, EVOH ya, etilen vinil alkohol. Ini adalah jenis packaging yang biasa dipakai. Ini sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Ini kelompok-kelompoknya ya. Jadi tadi yang di awal tadi kan ada golongan polietilen, golongan polipropilen, kemudian ada PVC, EVOH, EVA. Ini kelompok-kelompoknya. Polietilen itu ada low density polyethylene. Jadi polietilen struktur cabang, ada etilen vinil asetat, ada etilen akrilik asetat atau bentuk ionomer. Sedangkan kalau yang struktur linier itu HDPE, high density polyethylene, atau linear low density polyethylene. Atau mungkin polyethylene yang katalisnya itu pakai metalosen. Jadi ini kenapa disebut metalosen polyethylene? Karena di sini kita gunakan inisiatornya adalah metalosen untuk mengarahkan dia linear. Sedangkan untuk polipropilen itu bisa polipropilen homopolimer atau mungkin random copolymer atau bentuk yang lain. Jadi ini kelompok polyetilen, ini kelompok polipropilen. Kemudian ada kelompok polivinil klorat
atau PVC, dan ada vinylidin kloret copolymer. Jadi ini bentuk copolymer. Kemudian saya katakan tadi bahwa adanya atau penambahan aditif itu sangat mempengaruhi sifat dari material polimer. Jadi kalau induk polimernya itu atau induk plastiknya sama, tetapi aditif yang kita tambahkan itu berbeda, maka bisa menghasilkan sifat yang berbeda juga. Jadi kalau misalnya ini, kenapa sih kita gunakan aditif? Jadi sebagian besar material plastik itu tidak bisa langsung digunakan. Jadi misalnya polietilen ya, di polietilen gitu. Kita langsung aplikasikan polietilen itu tanpa penggunaan aditif itu tidak bisa. Sehingga apa? Sehingga pada saat proses pembentukan polietilen, biasanya industri dari polietilennya itu, jadi industri yang mengubah etilen menjadi polietilen itu sudah menambahkan aditif yang biasa digunakan untuk orang processingnya. Jadi polietilen itu, jadi industri yang menggunakan polietilen itu biasanya perlu aditif apa, maka itu ditambahkan pada saat memproses monomer menjadi polietilen. Jadi saat proses di bagian akhirnya itu ditambahkan aditifnya, sehingga akan memenuhi spek dari industri yang menggunakan polietilen. Jadi tidak ada yang benar-benar murni. Jadi polietilen tanpa aditif itu tidak ada yang menggunakan, karena dalam aplikasinya akan terbatas atau bahkan tidak ada gitu. Jadi kita katakan tadi bahwa plastik itu tidak dapat digunakan tanpa tambahan bahan kimia atau aditif. Jadi dengan tambahan berbagai macam aditif ini, maka sifat dari materialnya itu akan menjadi berubah. Jadi yang berubah apa? Sifat mekanik. Jadi sifat mekanik fisiknya akan berubah. Jadi misalnya asalnya TJ-nya tinggi, kemudian dengan tambahan aditif TJ-nya itu diturunkan, atau mungkin yang asalnya rigid gitu ya, karena kita tambahkan plasticizer, maka dia menjadi lebih fleksibel misalnya. Itu berarti mengubah sifat fisiknya. Atau mungkin sifat kimia. Sifat kimianya dapat diperbaiki. Jadi misalnya kita tambahkan mungkin senyawa yang tidak mudah terjadinya oksidasi. Jadi misalnya kita tambahkan ya zat aditif untuk mencegah dia mudah teroksidasi. Maka terjadinya dari strukturnya dia menjadi tidak mudah terjadi oksidasi. Atau mungkin yang lain. Jadi selama proses karena dia berkontak dengan panas, jadi kalau mungkin memakai extruder pasti di sana kontak dengan panas, maka mungkin saja terjadi dekomposisi kalau tidak kita tambahkan aditif gitu, atau aditif untuk mempertahankan sifatnya dia gitu. Makanya itu ditambahkan misalnya antioksidan dan lain sebagainya. Sehingga material polimer tadi dapat berfungsi secara optimal. Jadi kalau kita klasifikasikan, maka penambahan aditif ke material plastik ini bisa tujuannya itu untuk memperbaiki sifat polimernya. Jadi memperbaiki sifat polimernya itu misalnya ketahanan terhadap panas tadi. Kalau kita masukkan extruder, maka dia tetap performance-nya sama, tidak turun gitu ya. Atau mungkin tahan terhadap oksigen, atau tahan terhadap reaksi oksidasi, tahan terhadap sinar UV, terutama untuk aplikasi-aplikasi untuk material yang
harus kena sinar matahari, misalnya jendela ya, jendela yang dari plastik gitu, biar tidak kemerupul gitu, maka ada tambahan aditif untuk ketahanan dia terhadap UV, ataupun mungkin kita gunakan untuk menyimpan bahan kimia dan lain sebagainya, atau mungkin kita untuk memperbaiki mekaniknya, tensile strength-nya, kemudian impact-nya, atau mungkin kekuatan atau ketahanan terhadap abrasi dari bahan kimia. Jadi itu adalah tujuan dari penambahan aditif. Kalau aditif itu kita klasifikasikan, bisa terklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama property improvement agent. Jadi aditif yang digunakan untuk mengimprove sifat dari plastiknya. Kemudian ada lagi yang modifier, jadi memodifikasi dari sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah processing agent. Jadi ini adalah klasifikasinya. Jadi yang termasuk untuk improve property itu adalah aditif yang tujuannya untuk antioksidan, sebagai antioksidan. Berarti di sini adalah material tadi itu tidak mudah terjadi oksidasi, maka kita tambahkan antioksidan. Maka kita mengimprove ya sifat oksidasinya, ketahanan terhadap oksidasi tadi dengan menggunakan antioksidan. Atau mungkin pakai heat stabilizer, jadi ketahanan terhadap panas sehingga tidak mudah terdegradasi misalnya. Maka kita improve material tadi sehingga dia tahan panas. Atau mungkin kita improve sifatnya dari plastik tadi terhadap light, terhadap cahaya. Apakah cahaya UV, cahaya infrared, dan lain sebagainya. Atau kita improve antistatiknya. Antistatiknya ini yang kita improve. Kita tambahkan aditif antistatik atau flame retardant. Jadi mungkin untuk plastik yang aplikasinya adalah aplikasi elektronik ya, maka kita tambahkan flame retardant sehingga dia tidak mudah terbakar. Jadi ini adalah aditif-aditif yang digunakan untuk improve sifat dari material. Kemudian kalau memodifikasi sifatnya, ini termasuk di dalamnya adalah impact modifier, nucleation agent, plasticizer, foaming agent, dan cross-linking agent. Jadi impact modifier itu adalah aditif yang digunakan untuk meningkatkan impact dari material. Jadi impact ini apa? Jadi impact ini Anda bayangkan ini ya, ada material misalnya gelas saja ya. Gelas sama rubber gitu ya. Mungkin bentuk keramik sama rubber. Kemudian kalau ini dihantam dengan kekuatan yang sama, maka efeknya terhadap material ini akan berbeda. Jadi kalau yang tadi keramik gitu ya, ketika kita hantam, maka dia akan cenderung langsung pecah gitu ya. Sedangkan kalau karet, maka dia cenderung tahan terhadap impact. Jadi karena apa? Karena yang karet tadi bisa menyerap energi yang diberikan pada material, sehingga dia tetap jadi penyerapan energi itu yang menyebabkan dia tidak mudah patah, mudah pecah gitu ya. Sedangkan kalau yang keramik tadi, karena dia tidak mampu menyerap energinya, maka dia akan pecah berkeping-keping. Jadi itu yang membedakan material tadi impact-nya tinggi sama impact-nya rendah. Jadi bagaimana material tadi itu menyerap energi yang diberikan pada material tadi gitu.
kenapa hal ini terjadi? Ini agak ini ya, Anda bisa bayangkan kalau yang tadi rubber itu memiliki ikatan network ya, cross linking yang besar. Sehingga kalau umpama diberi hantaman, dia cenderung mental kan? Dia cenderung mental karena itu tadi, karena ikatan antar molekulnya itu tinggi gitu. Jadi dia akan ini mampu untuk menyerap energinya. Sedangkan kalau yang keramik atau mungkin gelas gitu ya, karena dia cenderung strukturnya kan kristalin ya, strukturnya kristalin, kemudian apa namanya ini ya kristalin, kemudian teratur gitu ya. Ketika kita beri hantaman, maka ikatan di antar molekulnya itu kan tidak terlalu kuat sebenarnya. Ikatan antar molekular, intermolekularnya itu tidak terlalu kuat sehingga hantaman tadi tidak mampu diserap sehingga dia akan pecah. Jadi Anda bisa bedakan antara impact tadi ya, impact yang keramik sama impact yang rubber gitu. Impact ini agak berbeda dengan strength ya, dengan kekuatan. Jadi kalau misalnya kita katakan kuat, mungkin keramik atau mungkin ini ya struktur yang linier itu cukup kuat. Jadi misalnya fiber itu memiliki kekuatan yang tinggi, tapi belum tentu impact-nya juga tinggi gitu. Jadi kalau kuat tadi, kekuatan tinggi itu istilahnya itu bukan dihantam tetapi ditarik gitu ya. Jadi misalnya kalau bentuk yang fiber tadi ditarik, maka penarikan yang besar itu belum sampai memutuskan material tadi. Tetapi belum ini berbeda dengan impact. Kalau impact tadi itu terkait sama kemampuan dia untuk menyerap energinya tadi, bukan tarikannya. Jadi nanti akan Anda bisa bedakan antara impact dengan strength gitu ya. Sedangkan yang di sini modifier ini adalah impact modifier. Jadi bagaimana aktif tadi ditambahkan untuk bisa material tadi tahan terhadap hantaman. Kemudian nucleation agent. Nucleation agent ini sebenarnya tujuannya itu adalah untuk membentuk struktur yang kristalin atau semi kristalin gitu ya. Jadi kristalnya nucleation agent itu ini ya, bagaimana membentuk kristal itu memiliki struktur yang teratur gitu ya, nucleation agent. Jadi kita tambahkan, misalnya saja tadi dari sifat amorf tadi cenderung transparan ya, cenderung transparan. Kemudian kalau yang semi kristalin itu cenderung opak atau tidak transparan. Misalnya butuh materialnya asalnya transparan, kemudian butuh sebenarnya ini inginnya aplikasinya itu butuh yang opak, maka biasanya kita akan nambahkan nucleation agent di sini. Sehingga struktur yang asalnya itu amorfus itu bergeser ke semi kristalin atau bahkan kristalin gitu ya. Tapi jarang ya kristalin, kita sebutnya bergeser ke semi kristalin. Sehingga yang asalnya transparan itu bisa berubah menjadi opak karena kita tambahkan nucleation agent. Jadi nucleation agent itu fungsinya sebenarnya untuk menumbuhkan bibit-bibit kristalin di dalam struktur materialnya. Jadi kalau misalnya kristalinnya itu kita tambahkan banyak nucleation agent, maka harusnya kristalin yang tumbuh atau daerah kristal yang tumbuh itu akan semakin besar, semakin banyak. Sehingga strukturnya atau sifatnya menjadi lebih opak gitu ya. Kemudian plasticizer.
Jadi kita memodifikasi plastik atau pengemas itu dengan plasticizer, itu tujuannya apa? Tujuannya itu mengubah plastik yang rigid menjadi plastik yang fleksibel. Jadi tadi ketika kita tambahkan plasticizer, sebenarnya kita memodifikasi apa? Tijinya dia gitu ya. Tijinya dia kita modifikasi sehingga yang semula di kondisi lingkungan itu dia padat, maka dia bergeser pada kondisi mula lingkungan, maka dia agak lebih lunak gitu ya. Jadi plasticizer itu tujuannya seperti itu. Bagaimana mengubah hal yang rigid atau kaku menjadi sesuatu material yang fleksibel. Kemudian foaming agent. Kalau foaming agent ini mungkin untuk material-material yang bentuknya foam ya, apakah itu busa, kemudian mungkin styrene ya, polistiren yang gabus itu, yang gabus, atau mungkin untuk packaging yang buat tempat makan ya, yang buat tempat makan yang putih itu kita biasanya gunakan foaming agent. Jadi ketika diproses, jadi foaming agent itu kita memasukkan sesuatu, kemudian ketika biji tadi itu dipanaskan, karena foaming itu biasanya mungkin bentuknya ini ya, gas ya, gas biasanya CO2 itu kita masukkan, ketika dipanaskan, maka dia akan mengembang. Karena mengembang tadi menyebabkan material tadi berubah. Kan asalnya padat, karena ada gasnya, maka dia akan mengembang tadi. Sehingga kita bentuk busa gitu ya, ada bentuk busa. Kemudian cross-linking agent. Jadi cross-linking agent yaitu membentuk struktur yang asalnya mungkin cross-linking agent-nya rendah gitu, atau cross-link ikatan cross-link-nya itu rendah, kemudian kita tambahkan cross-linking agent sehingga ikatan cross-linking-nya itu berubah, bertambah. Sehingga apa impact-nya? Impact-nya mungkin aja impact-nya material itu meningkat gitu ya, karena cross-link-nya itu bertambah gitu. Kalau processing agent, jadi agak berbeda ya, additive processing agent ini digunakan pada saat pemrosesan, jadi mold release agent. Jadi memang digunakan sehingga tidak terjadi kecacatan misalnya. Jadi gampang lepasnya dari cetakan gitu ya. Jadi istilahnya itu kita tambahkan aditif sehingga mudah ini ya, mudah lepas dari cetakannya, atau anti block agent atau slip agent gitu ya. Kita tambahkan slipnya sehingga mudah terbuka. Jadi kalau slip agent ini biasanya kalau umpama ada plastik film ya, itu tidak mudah dibuka. Jadi Anda harus gesek-gesek dulu untuk membuka plastik kiloan itu ya. Plastik kiloan yang tidak mudah terbuka itu Anda gesek-gesek susah banget gitu ya. Berarti di sana plastik tadi itu memang tidak terlalu banyak dikasih slip agent-nya gitu. Jadi makanya itu dia tidak mudah terbuka, tidak mudah terjadi slip gitu. Sedangkan kalau umpama kita tambahkan ini, maka slip agent-nya itu semakin besar, maka material tadi semakin mudah, tidak lengket satu dengan yang lain gitu. Kemudian anti blocking juga hampir sama ya. Ini property improvement agent. Jadi tadi saya sudah sedikit ini, kalau antioksidan itu untuk menghambat reaksi oksidasi pada polimer. Jadi reaksi oksidasi itu bisa dipicu karena panas, bisa dipicu karena adanya oksigen, atau bisa dipicu dengan cahaya ya, mungkin hampir sama dengan UV stabilizer ya. Ini melindungi polimer dari degradasi. Proses oksidasi ini biasanya menyebabkan terjadinya proses degradasi, jadi penurunan performance. Jadi misalnya kalau recycle itu
terbatas ya. Kita tidak bisa menggunakan bahan recycle 100%, tetapi bahan recycle itu biasanya kita tambahkan terhadap fresh feed gitu ya. Kita nggak boleh di dalam produksi itu benar-benar memakai bahan recycle 100% ya. Kalau nggak digunakan untuk aplikasi yang lebih rendah gitu ya. Tapi untuk aplikasi yang sama, kita tidak mungkin menggunakan bahan recycle 100%. Karena apa? Karena ya bahan yang sudah diproses itu pasti sedikit banyak itu sudah mengalami proses degradasi. Degradasi penurunan berat molekul, kemudian ini pemutusan ikatan, sehingga kekuatannya itu pasti akan turun. Jadi karena kekuatannya turun, maka kita tidak bisa menggunakan untuk aplikasi yang sama bahan recycle gitu ya. Pasti aplikasinya itu akan turun grade gitu. Jadi makanya itu bahan recycle, misalnya ini ya bahan kontainer gitu, mungkin akan turun grade menjadi mungkin kresek gitu ya, kresek plastik atau apa gitu. Kemudian atau pot gitu, pot yang hitam gitu ya. Jadi biasanya untuk grade-grade yang rendah, grade-grade yang rendah itu plastiknya itu mungkin kita warnain hitam ya. Biasanya akan dikasih warna hitam sehingga tidak nampak perubahan dari kondisi awal. Jadi misalnya kresek hitam, kemudian pot bunga yang hitam itu biasanya mungkin hasil dari recycle biji plastik. Kemudian untuk UV stabilizer ini hampir mirip ya dengan antioksidan. Heat stabilizer ini mekanismenya hampir sama. Sebenarnya melindungi dari proses degradasi. Kemudian kalau anti-static agent ini mengurangi sifat surface electrical change ya dari polimer, mencegah menempelnya debu pada permukaan polimer. Jadi misalnya di plastik LCD gitu ya. LCD-nya apakah LCD-nya ATM, LCD-nya TV, LCD-nya HP, itu biasanya ada anti-static agent yang digunakan untuk mencegah menempelnya debu pada permukaan. Kemudian flame retardant tadi saya sudah katakan untuk menghambat terbakarnya material, biasanya dipakai untuk plastik-plastik yang digunakan untuk elektronik gitu. Kemudian processing agent. Kalau processing agent ini, processing aid itu mencegah terjadinya melt fracture pada produk gitu ya. Jadi mungkin ini sejenis lubrikan ya, tetapi digunakan di dalam proses. Kenapa kok dipakai? Biasanya seperti ini. Jadi kalau proses kemudian di extruder kemudian masuk ke mold ya, ke cetakan gitu. Kalau tanpa adanya processing aid, mungkin saja ada bekas ya, ada bekas lelehan plastik yang masih menempel di cetakannya gitu ya, menempel di cetakannya. Jadi hal ini menyebabkan terjadinya cacat pada produk-produk setelahnya gitu. Jadi mungkin karena ada ujungnya. Jadi Anda bayangkan Anda mencetak sesuatu kemudian ada sisa gitu ya. Sisa dari lelehan plastik yang masih menempel karena tidak lepas ya, tidak lepas, maka itu akan memberikan cacat pada produk-produk setelahnya. Cacat ini yang menyebabkan ini kemudahan tercapai atau kemudahan terjadinya melt fracture. Jadi melt fracture-nya ini akan terjadi gitu. Kemudian lubrikan di sini adalah untuk mencegah menempelnya polimer pada mesin pemrosesan. Jadi untuk ini ya, untuk menghindari atau mengurangi gaya geseknya atau friction. Kemudian plasticizer itu bisa berfungsi sebagai processing yang tadi modifier, juga bisa dikategorikan sebagai processing agent. Jadi memperbaiki sifat alir polimernya.
Kalau yang ini processing agent film, jadi anti blocking pada proses calendering. Jadi proses calendering ini biasanya digunakan untuk ini ya, untuk membentuk film. Jadi agar tidak lengket satu sama lain, maka digunakan anti blocking. Ini juga sleep agent. Jadi ini sinergi ya antara anti blocking sama sleep agent. Kemudian anti sleep agent. Jadi kalau yang ini berbeda, kalau yang tadi itu biar tidak lengket satu sama lain, gampang dibuka dan lain sebagainya. Kalau yang anti sleep agent itu ya berbeda dengan ini. Jadi ini lebih pada stacking. Jadi penumpukan pada kantong plastik. Jadi misalnya kalau di Indomaret ya, biar tidak licin ya, berdirikan turun lagi, diberdirikan turun lagi. Maka ini kita gunakan anti sleep agent sehingga tidak terlalu licin. Ini modifier, kalau filler ini lebih kepada nilai ekonomisnya. Jadi tambahan ini sehingga harganya itu tidak terlalu mahal, tetapi agak bisa turun. Ini lebih kepada harga produksi untuk filler. Jadi biasanya filler itu bukan kita tambahkan aditif yang mahal, tetapi malah aditif yang lebih murah gitu. Jadi digunakan untuk memperbaiki sifat mekanik, tapi dengan harga yang lebih murah. Nucleating agent saya katakan tadi sudah untuk memperbaiki sifat transparansi pada polimer semi kristalin. Kemudian crosslink ini lebih sifat mekanik ya. Kemudian blowing agent, ini tadi untuk yang busa atau foam. Ini kalau kita lihat dari aditifnya, yang paling banyak itu adalah plasticizer. Jadi memodifikasi bahan sehingga lebih fleksibel, ini menduduki aditif yang terbanyak, sampai 59%. Jadi mungkin area penelitian untuk menghasilkan plasticizer ini cukup besar ya. Kalau lihat dari penggunaannya. Ini tujuan penggunaan aditif dalam plastik. Jadi untuk memperbaiki barrier, melindungi, memperpanjang jangka waktu dan fisiknya. Ini mungkin kita lanjutkan minggu depan ya. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Tidak ada? Ya Bu, saya mau nanya Bu, untuk Iya, kelas ini Bu Emma sampai minggu ke berapa ya Bu? Saya lupa. saya lindu keempat. Oh, berarti minggu ini 2, dan 3, 2 minggu. 4. Oh Ya, ya, 2 baik minggu Bu. ke depan. Ya. Makasih Bu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin ini nanti saya upload di ULS. Kemudian jangan lupa absen ya. Iya Bu. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan saya akhiri ya. Selamat pagi. Makasih Bu, selamat pagi. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Makasih, Bu. Terima kasih Bu.